Usalli wa usallim ala Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. La syarikalah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ila fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna in syi'ta sahla. Amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini Ahad yang didiami oleh kaum Samud. Kaum Samud itu adalah kaumnya Nabi Soleh. Di ayat ke-80 sampai 84, Allah menjelaskan azab yang diberikan kepada kaum Samud, yaitu dengan suara gemuruhnya petir yang menyebabkan mereka gunung-gunung rumah-rumah yang mereka diami dihancurkan karena mendustakan Nabi Soleh. Kita tahu di surat Ibrahim juga diungkapkan bahwa salah satu mukjizat Nabi Soleh itu adalah dengan sapi betina yang keluar dari celah-celah gunung itu. Nah, mereka berpaling kepada Allah, membunuh sapi betina itu, kemudian mereka mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi Saleh. Maka di suatu pagi terjadilah petir yang sangat menggelegar di luar batas kemampuan mendengar manusia, sehingga hancurlah mereka. Kaum Samud tidak tersisakan. Nah, itu terletak di Al-Hijr. Di Al-Hijr, di lingkungan pegunungan itu ada yang disebut dengan Wadi Al-Qura. Wadi Qura ini sebuah tempat yang Rasulullah melarang, sekitar 400 km lebih letaknya dari Madinah, antara Madinah dengan Tabuk. Pada suatu waktu Rasulullah membawa pasukan menuju Tabuk, yang kita sering dengar ada istilah perang Tabuk. Sebagian ahli menyebutkan ekspedisi Tabuk. Yang diperangi oleh Rasulullah pada saat itu bukan suku-suku Arab lagi, tapi kerajaan Romawi Timur atau Bizantium. Pada suatu saat Rasulullah melewati tempat itu. Ada beberapa pasukan yang ingin mengambil air. Mengambil air dari situ. Maka kata Rasulullah kepada para sahabat yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Nabi lewat di kota Hijr dalam perjalanan beliau menuju perang Tabuk. Lalu beliau menundukkan kepalanya dan mempercepat perjalanan. Seraya berkata kepada para sahabatnya, La tadkhulu buyutal qaumil mu'azzabin.
janganlah kalian memasuki rumah-rumah kaum yang diazab, yaitu kaum Samud. Illa antakunu bakin, kecuali kamu akan menangis. Fa ilam tabku, jika kamu tidak menangis, fatabakau, maka hendaklah seakan-akan menangis. Khosyatan ayusibakum masobahum. Karena kamu takut akan ditimpa azab nanti sebagaimana mereka telah ditimpa azab dahulu. Jadi Rasulullah melarang masuk ke kawasan itu. Bahkan ketika melewatinya mempercepat jalan. Itu pada zaman Nabi Muhammad. Karena saking dahsyatnya azab Allah yang diturunkan kepada kaum Samud. Itu nanti dibahas di ayat 80 sampai 84 surat Al-Hijr. Hadirin rahimakumullah. Kawasan ini kalau dalam bahasa Romawi namanya Hagra. Hagra. Al-Hijr itu Hagra. Kalau bahasa lain namanya Madain Soleh. Tapi hari ini, saat ini, karena berada di bawah kawasan kerajaan Saudi Arabia, sudah dibuka. Karena Saudi mengeluarkan visa turis. Jadi visa turis bisa masuk baik termasuk orang-orang yang non-muslim. Dan kawasan ini sekarang dibuka untuk pariwisata. Bahkan dibangun tempat-tempat penginapan di sekitarnya. Karena Al-Hijr ini, daerah pegunungan ini masih ada bukti arkeologisnya. Karena keahlian kaum Samud itu memahat. Memahat, membuat tembikar. Jadi gunung batu yang ada di sekitar mereka itu dibuat menjadi rumah-rumah mereka. Sekarang masih tersisa. Jadi kalau hadirin ingin mencoba melihat ke situ, melihat mungkin dari kejauhan karena ada hadis yang melarang itu. Tapi sekarang diperbolehkan terutama untuk para turis ya. Mungkin dari negara-negara atau orang-orang yang non-muslim. Letaknya 400 kilometer lebih dari Madinah. Bahkan dibangun bandara kecil katanya. Karena Saudi punya Saudi Vision 2030. Semua perubahan termasuk kehidupan sosial juga berubah. Yang asalnya perempuan tidak boleh mengendarai mobil, sekarang diberikan SIM, surat izin mengemudi. Dan dibuka tempat-tempat hiburan dan pariwisata. Karena tentu pariwisata itu sangat besar income-nya. Selain punya dua tanah haram, Mekah, Madinah. Mekah tempat dan sekitarnya tempat ibadah haji dan umrah. Madinah tempat ziarah. Juga Saudi membuka tempat-tempat yang lain. Bahkan katanya untuk umroh saja diberikan waktu yang cukup 3 bulan. Kalau ibu bapak mendapatkan visa umroh, waktu tinggal di Saudi itu diberikan 3 bulan. Cukup lama, bisa ke ubek kerajaan Saudi Arabia asal pulusnya cukup, uangnya cukup. Karena jaraknya berjauhan. Tentu ini ada perubahan yang luar biasa besarnya ya di kerajaan Saudi Arabia. Nah, jadi itu suasana Al-Hijr sekarang. Jadi kalau jamaah mendengar kata Al-Hijr atau Madain Soleh Adwadil Qura, itu adalah merujuk kepada tempat yang disebut dengan tempatnya kaum Samud atau kaumnya Nabi Soleh yang diazab oleh
Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi pada mereka di ayat surat Hud saja diceritakan. Ada ayat 67-68, yaitu dengan diturunkannya azab berupa as-soihah yang menggelegar gitu. Wa akhadhal ladina zalamu as-soihatu fa asbau fi diyarihim jasimin. Kemudian suara yang menggelegar menimpa orang-orang zolim itu. Maksudnya kaum Samud. Sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Rumahnya itu adalah gunung yang dipahat menjadi rumah. Ka'allam yagnau fiha. Seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ala inna samuda kafaru rabbahum. Ingatlah kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ya, ingatlah binasalah kaum Samud. Itu sudah kita baca, sudah kita bahas di surat Hud ayat 67-68. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita perhatikan di ayat 80 sampai ayat 84 itu, sesungguhnya penduduk negeri Hijr itu benar-benar telah mendustakan para rasul. Nah, di sini disebutkan para rasul, padahal yang dimaksud adalah hanya Nabi Soleh. Tapi kenapa bahasa Al-Quran menyebutkan al-mursalin, para rasul? Karena dalam akidah Islam tidak percaya saja kepada salah satu rasul itu tidak jadi keimanannya. Makanya ketika mereka tidak meyakini kepada Nabi Soleh sebagai Nabi Rasul yang benar, maka seolah-olah tidak mempercayai semua Rasul. Karena sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, mereka para Rasul itu diutus untuk bertauhid kepada Allah sama hakikatnya. Walaupun syariatnya berbeda. Karena sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Nah, ayat 80 ini merupakan penjelasan singkat dari kisah para penduduk Hijr, kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh. Allah berfirman, sungguh para penduduk Hijr itu telah mendustakan para rasul. Nah, ini merupakan nasihat bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksudnya Allah memberikan nasihat. Tapi nasihat itu ada backgroundnya, ada latar belakangnya. Supaya lebih jelas. Jika kaum Nabi Muhammad dari penduduk Mekah mendustakan kenabian Rasul, maka bersabarlah Muhammad atas pendustaan mereka, atas penolakan mereka. Karena kaum-kaum terdahulu telah mendustakan para rasul mereka. Ya. Ya, di sini disebutkan Allah menyebutkan para rasul. Ini artinya mereka tidak hanya mendustakan soleh. Karena siapapun yang mendustakan seorang rasul, maka ia telah mendustakan seluruhnya. Karena dakwah para rasul itu adalah satu, yaitu beribadah hanya kepada Allah sesuai dengan syariatnya untuk menyempurnakan manusia dan agar mereka
mendapat kebahagiaan dalam kedua hal itu, yaitu di dunia dan akhirat. Nah, kaum Samud adalah kaum yang kuat dan perkasa tubuhnya. Mereka memahat gunung-gunung batu untuk dijadikan rumah-rumah mereka. Sehingga kota mereka dinamakan kota Al-Hijr, yang berarti kota pegunungan batu. Karena kemungkaran, Allah menimpakan kepada mereka azab berupa suara keras yang mengguntur dan menghancurkan mereka semuanya. Azab keras itu datang di waktu pagi hari. Hari keempat setelah Nabi Soleh memperingatkan kepada mereka. Jika mereka tidak percaya setelah hari keempat itu. Jadi Nabi Soleh memberikan tenggang waktu. Apakah kamu mau percaya atau tidak? Ternyata mereka tidak mengindahkannya. Sehingga di hari keempat itu, di pagi hari, terjadilah gelegar, suara yang menggelegar dan mengguntur, sehingga mereka hancur, ya, terkubur di dalam rumah-rumah mereka yang berupa gua-gua yang dipahat pada gunung-gunung batu itu. Nah, itulah ya apa yang disebutkan oleh Allah tentang Al-Hijr. Jadi Al-Hijr pada zaman itu, sehingga keadaan azab yang begitu dahsyat itu Nabi Muhammad melarang memasuki. Tapi kondisi sekarang berbeda. Jadi bukti arkeologis yang dikunjungi para turis untuk melihat. Ya, bahkan ada seorang ulama mengatakan, ya, ketika para turis itu masuk ke situ mengaguminya bahwa ini sebagai peninggalan dunia. Bahkan UNESCO sudah memutuskan sebagai keajaiban dunia. Ya, ini Al-Hijr ini, pegunungan ini. Sehingga karena demikian banyak, padahal Rasulullah memerintahkan seandainya pun kamu masuk ke lokasi itu, kamu harus menangis. Kalau tidak menangis, ya usahakan menangis. Harus teringat kepada azab yang Allah berikan kepada kaum Samud. Tapi dikritik oleh sebagian ulama. Mengapa? Karena mereka para turis sekarang itu berselfie, memotret begitu, mengambil momen-momen terbaik sambil mengagumi. Padahal bukan begitu harusnya. Ya, karena ketidaktahuan mereka. Jadi kalau kita ada kesempatan masuk ke lokasi itu, maka kita harus menangis sesuai dengan anjuran dan perintah Rasulullah. Nah, itu backgroundnya. Jadi suatu surat dinamai Al-Hijr karena ada kata Al-Hijr di ayat ke-80. Kata Al-Hijr ini adalah kawasan pegunungan, ya, yang juga disebut Madain Soleh, masuk dalam kota Al-Ula. Sekarang sudah mendapatkan perbaikan, lokasi itu menjadi tempat pariwisata. Hadirin rahimakumullah. Kembali kepada surat Al-Hijr. Tadi disampaikan surat Al-Hijr ini ada 99 ayat. 99 ayat, bahkan ada yang mengatakan ada 658 kata. Ada hurufnya 2797. Termasuk di ayat atau surat ke-15.
Nah, di dalam Al-Quran, surat atau kata hijr itu memiliki beragam makna. Ya. Dalam Al-Quran dan disebutkan 5 kali dalam 4 surat. Misalnya dalam surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 138. Dan surat Al-Hijr, surat ke-15 ayat 80. Al-Hijr ini bermakna haram atau dilarang. Ya. Pada surat Al-An'am ayat 138 dan surat Al-Furqan ayat 22, arti hijr itu adalah haram atau dilarang. Pada surat Hijr, Al-Hijr yang akan kita bahas, bermakna kota Hijr. Pada surat Al-Furqan ayat 53 bermakna bermakna batas. Hijr itu batas. Ya. Dan pada surah Al-Fajr, surah Al-Fajr ayat 5 bermakna akal. Ya. Nah, tetapi kita sering juga menggunakan istilah hijr itu pada sebagian bangunan di Ka'bah, Hijr Ismail. Mengapa Hijr Ismail itu disebut hijr? Hijr itu sebetulnya benteng, ya. Benteng, asalnya batuan. Ketika Nabi Ismail dilahirkan, ditempatkan di situ. Ditempatkan di situ, di kawasan Ka'bah itu yang sekarang disebut Hijr Ismail. Kemudian mengapa ditempatkan di situ? Supaya tidak terancam oleh binatang buas, maka di situ kan ada benteng. Sampai sekarang ada benteng. Supaya aman begitu. Disimpan di situ. Ketika Siti Hajar mencari sumber air. Ya. Maka kemudian setelah itu terjadilah apa yang disebut dengan munculnya air Zam-Zam. Sebetulnya hampir dekat dengan Ka'bah itu. Cuma sekarang karena suasananya lain sudah ditutup. Ya, untuk umum sebetulnya airnya itu tidak jauh dari posisi Ka'bah itu. Nah, Hijr Ismail itu sebagian ulama mengatakan bahwa Hijr Ismail itu termasuk Ka'bah. Jadi kalau kita bisa sholat di Hijr Ismail sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Begitu. Nah, rahimakumullah, kembali kepada kata hijr dengan berbagai makna dalam Al-Quran. Ada yang artinya dilarang, ada yang berarti kota hijr, ada yang berarti batas, ada yang berarti makna atau akal. Nah, surat Al-Hijr ini pokok-pokok isi suratnya, jadi nanti akan kita sama-sama dalami. Pokok isi surat Al-Hijr itu pertama berkaitan dengan keimanan. Apa saja yang berkaitan dengan keimanan? Kepastian nasib suatu bangsa hanya di tangan Allah. Jadi pelajarannya bagi kita, bangsa apapun di dunia ini bisa saja hancur. Bisa saja hilang. Kalau kezoliman tetap merajalela di tempat itu. Kebalikan dari kezoliman itu adalah keadilan. Ini harus sama-sama kita perhatikan. Kalau kita ingin
mempertahankan eksistensi bangsa kita, kaum kita, ya, maka kita harus benar-benar sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau kezoliman merajalela, akan hancurlah, akan tenggelamlah bangsa itu. Ya, begitu. Itu yang pertama. Termasuk contohnya adalah kaum Samud, umatnya Nabi Soleh, atau kaum Ad, umatnya Nabi Hud, atau kaum-kaum yang lain, kaum Saba di Yaman. Mereka itu negerinya subur makmur. Ya. Karena mereka punya bendungan untuk mengairi daerah-daerah pertanian. Kaum Saba sekarang di Yaman ada bendungannya Ma'rib. Nah, karena mereka zolim, saling menzolimi, akhirnya hancur bendungannya, bobol, semua fasilitas kota hancur, termasuk juga manusia. Yang kedua, berkaitan dengan keimanan, Allah menjamin kemurnian Al-Quran sepanjang masa. Nah, makanya diawali dengan alif lam ra. Ya. Jadi menjamin kemurnian sepanjang masa. Dan Al-Quran itu terbukti, coba. Ada orang yang menyebutkan bahwa Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ummi, tidak bisa baca tulis. Tapi mereka tahu tentang cerita Nabi Soleh. Dari mana? Cerita Nabi Adam, cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Hud. Nabi Muhammad tidak tahu dari mana asalnya. Kalau itu bukan wahyu yang Allah berikan, turunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran itu betul-betul. Nah, kita akan nanti dari surat Al-Hijr ini akan kita dalami pelajaran ini. Yang ketiga tentang keimanan. Setan tidak dapat menaiki alam malakut. Jadi ada alam malakut, alam para malaikat. Setan tidak bisa masuk ke situ. Karena ada yang menjaga. Jadi sehebat-hebatnya setan yang sering mengganggu kita, setan itu kan jadi sahabatnya para dukun untuk mengetahui nasib seseorang, kan begitu bertanya. Setan itu tidak bisa mengetahui termasuk nasib seseorang dan kemudian tidak mengetahui juga bagaimana keadaan ya, kehidupan orang atau manusia. Yang keempat, keimanan, kadar rezeki yang diberikan kepada manusia sesuai dengan hikmah kebijaksanaan Allah. Jadi kita harus menerima. Bukan karena kita malas kerja, bukan karena kita tidak punya pekerjaan yang gajinya besar. Kadar rezeki itu karena sudah ditentukan oleh Allah. Namanya juga kadar rezeki, artinya sesuai dengan kapasitas kita. Ya. Jadi jangan bersedih hati kalau melihat orang kaya raya dengan rezeki. Sementara kita hanya cukup saja. Atau pas-pasan. Ya. Pas saja kalau mau ada. Mudah-mudahan seperti itu. Nah itu sesuai dengan hikmah kebijaksanaan Allah. Karena belum tentu kalau kita rezeki banyak, belum tentu bisa sholat berjamaah. Kita akan sibuk. Ya. Terus ya mengkhawatirkan rezeki kita hilang, harta kita hilang. Sehingga sholat dan ibadah kepada Allah terbengkalai. Nah hikmahnya di balik itu kita bisa bebas. Setiap saat bisa sholat berjamaah, kemudian kita tidak diperbudak harta itu. Nah, yang kelima berkaitan dengan keimanan dalam surat Al-Hijr itu, Allah memelihara hambanya yang telah mendapat taufik dari godaan setan. Jadi kita ini dipelihara. Sehebat-hebatnya kita belum tentu kita bisa memelihara tubuh kita.
Begitu. Kalau bukan karena Allah memelihara kita, banyak orang yang hidupnya seperti kita, tapi kemudian sakit dan usianya pendek, sudah mendahului kita. Gitu. Jadi Allah memelihara hambanya. Yang keenam, di samping Allah bersifat pengampun dan penyayang, Allah juga mengazab orang-orang yang ingkar. Jadi kita jangan coba-coba mengingkari. Karena bisa jadi diazab oleh Allah. Nauzubillah ya. Kita harus takut. Nah, kemudian tentu final dari kehidupan itu adalah adanya hari kiamat. Pada hari kiamat manusia dihimpun, dikumpulkan, kemudian diadili. Itu pun ada di surat Al-Hijr ini. Yang berkaitan dengan hukum, ya, karena menceritakan tentang Nabi Lut, ya ada Nabi Lut dalam surat Al-Hijr ini, larangan melakukan tindakan seksual yang tidak semesti, seperti homoseksual, lesbian, dan lain-lain. Ya. Bahkan saya sering katakan kalau dulu hanya homoseksual, sekarang itu sudah LBGT ya. Sudah perilaku seksualnya sudah sangat-sangat menyimpang. Ya. Itu bagi kaum yang liberal mengusahakan harus dihargai sebagai hak asasi. Ya, dalam konsep Islam itu adalah sebuah kemungkaran, kejahatan. Dalam kaitan dengan hukum adalah tentu melaksanakan ibadah selama hidup. Kemudian larangan menginginkan harta orang kafir. Ya, jadi kalau kita melihat orang kafir bergelimang dengan harta, zarhum, tinggalkan mereka. Jangan sekali-kali pada diri kita ada keinginan untuk seperti mereka. Ya. Larangan menginginkan harta orang-orang kafir. Yang keempat terkait dengan hukum, perintah kepada Nabi Muhammad agar melakukan dakwah secara terang-terangan. Itu Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad sudah tidak ada, kita sebagai umatnya, dakwah ini harus kita teruskan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Terkait dengan hukum, dilarang berputus asa terhadap rahmat Allah. Ya, jangan berputus asa atas rahmat dan kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya apa yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Ya. Kemudian dalam surat Al-Hijr ini juga ada kisah-kisah. Kisah Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Kisah Nabi Lut dengan kaumnya. Kisah Nabi Su'aib dan tentunya kaum Nabi Soleh. Yaitu kaum Samud. Itu akan diceritakan. Jadi di samping pokok-pokok keimanan ada terkait dengan hukum, ada juga kisah, dan selain itu ada juga dalam surat Al-Hijr ini adalah kejadian-kejadian di alam semesta ini menunjukkan kebesaran Allah. Ya. Kejadian alam dan isinya mengandung hikmah pelajaran. Ya. Kemudian ada juga ini persoalan yang luar biasa dalam surat Al-Hijr. Yaitu bagaimana antara peran angin mengawinkan tepung sari bunga-bungaan seperti atau menjadi bunga-bunga yang mekar dan menjadi buah-buah yang bermanfaat. Ya. Ada juga diceritakan dalam surat Al-Hijr. Kemudian asal kejadian Nabi Adam alaihissalam. Itulah yang terkait dengan pokoknya. Maka di awal surat ayat pertama Allah berfirman, Alif
lam ra. Tilka ayatul kitab wa Qur'anim mubin. Alif lam ra. Itulah ayat-ayat kitab. Wa Qur'anim mubin, yaitu ayat-ayat Quran yang memberi penjelasan. Hadirin rahimakumullah, di sini ada Alkitab, wa Qur'an. Wa Qur'anin, bukan wal Qur'an, tapi wa Qur'anim mubin. Ini menunjukkan kesungguhan dan maksud dari kata Alkitab itu apa? Ayat-ayat kitab itu adalah ayat-ayat Quran. Ayat-ayat Quran itu yang memberikan penjelasan. Ya. Jadi ini juga meneguhkan kepada kita bahwa Al-Quran itu benar-benar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak mungkin seorang Muhammad mengetahui segala-galanya, termasuk dalam hukum, dalam pertanian, ya. Seperti tadi kejadian-kejadian masyarakat zaman dahulu kala, kejadian-kejadian di akhirat. Yaitu kalau bukan Allah yang berfirman, tidak mungkin sehebat itu dan terjaga sampai sekarang. Nah, hadirin rahimakumullah. Ada juga sudah disebutkan ya, menerangkan ayat-ayat dari surah yang akan dijelaskan, termasuk salah satu surat yang ada di dalamnya, yaitu apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ayat-ayat yang seperti ini ya, yang diawali dengan kata-kata al-huruf al-muqatta'ah ya. Huruf al-muqatta'ah itu huruf-huruf yang putus-putus. Ya. Seperti Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Ali Imran, Alif Lam Mim, Al-A'raf, Alif Lam Mim Shad, Surat Yunus, Alif Lam Ra, Surat Hud, Alif Lam Ra, Surat Yusuf, Alif Lam Ra. Ya. Surat Ar-Ra'd, Alif Lam Mim Ra, dan seterusnya. Yaitu menunjukkan kehebatannya Al-Quran. Ya, sehebat-hebatnya ahli sastra pada zaman Al-Quran yang diturunkan, tidak ada kata-kata itu. Atau al-huruf al-muqatta'ah itu. Ayat pertama ini, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitab wa Qur'anim mubin, menerangkan bahwa ayat-ayat dari surat yang akan dijelaskan ini termasuk salah satu surat yang ada di dalam kitab yang sempurna dan agung, yaitu Al-Quran, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terakhir. Ini merupakan kitab yang paling lengkap di antara kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para rasulnya. Membenarkan kitab yang terdahulu, musaddiqal lima baina yadayka minat Taurat. Ya, keberadaan kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur dibenarkan adanya oleh Al-Quran. Itu menerangkan jalan menuju kepada kebahagiaan dan jalan sesat yang pernah ditempuh umat-umat terdahulu. Jadi dengan demikian manusia dapat membedakan antara kedua jalan itu dengan jelas. Mana jalan yang sesat ditempuh oleh para umat terdahulu yang kemudian dihancurkan, dan mana jalan yang benar ditempuh oleh para nabi yang disebut dengan Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus, sehingga itulah yang harus ditempuh oleh kita. Dalam Al-Quran terdapat juga ayat-ayat yang menerangkan tentang ketauhidan, kisah, budi pekerti yang baik, ilmu pengetahuan, janji dan ancaman Allah kepada manusia. Hukum-hukum yang menjadi pedoman bagi manusia dalam hidup dan kehidupan untuk dijalani di dunia ini dan dijadikan jalan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan di akhirat kelak. Misalnya dalam surat Hud ayat 1 Allah berfirman,
Alif lam ra, kitabun uhkimat ayatuhu. Alif lam ra, inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapih. Kemudian dijelaskan secara terperinci. Summa fusilat miladun hakim khabir. Ya, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha mengetahui. Kalau kita perhatikan, kosakatanya, kalimatnya, setiap kalimat itu disusun dengan rapi. Dan orang Arab saja yang mengetahui bahasa Arab, yang sehari-hari berbicara bahasa Arab, belum tentu paham kalau dia tidak belajar. Tapi orang-orang yang bukan Arab, seperti kita, kalau mempelajarinya kita akan tahu. Kalau dengan kesungguhan. Jadi inilah bukti kebenaran Al-Quran. Dalam surat Al-A'raf, Alif Lam Mim Shad, kitabun unzila ilaika. Al-Quran ini adalah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Fala yakun fi sadrika harajun. Janganlah engkau sesak dada karenanya. Fi sadrika harajun minhu litungdhira bihi, agar engkau memberi peringatan dengan Al-Quran itu. Wa dzikra, dan Al-Quran itu menjadi pelajaran lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Jadi hadirin rahimakumullah, dari fakta-fakta ini menunjukkan kepada kita Al-Quran itu benar-benar firman Allah, bukan kata-kata Nabi Muhammad seperti yang dituduhkan oleh orang-orang yang tidak meyakininya. Bahkan disebut sebagai sihir, mantra, dan lain-lain. Al-Quran itu jauh dari itu semua. Karena firman Allah bisa dibuktikan dan sudah terbukti. Sepanjang masa 14 abad yang lalu sampai hari ini, kebenaran Al-Quran dikritik, dibahas, diapakan pun oleh manusia. Sampai hari ini masih tetap keajegannya, keangkuhannya Al-Quran. Bahkan sebagian banyak yang dipelajari. Begitu. Baik aksaranya, bahasanya, kandungannya, dibacakannya, timbullah berbagai macam ilmu pengetahuan. Bahkan Al-Quran itu di musabakoh. Pernahkah hadirin rahimakumullah mendengarkan musabakoh kitab-kitab yang lain? Cabang musabakohnya itu juga banyak. Musabakoh tilawah, dari tilawahnya, gayanya, lagu membaca. Ada qiraatus sab'ah, membacanya juga ada 7 tipe. Nah, ini dipelajari, ada ilmunya. Ada cabang Al-Quran, hifdzul Quran. Al-Quran dibaca, dihafalkan, dipertandingkan hafalannya. 1 ayat, 2 ayat, 5 surat, 1 surat, 2 surat, begitu. 5 juz, 10 juz, 20 juz, 30 juz. Ada orang yang bisa hafal sampai 30 juz. Pernahkah ada kita mendengar di sosial media ada orang yang hafal kitab tertentu semuanya? Cari saja di Google. Ada enggak? Al-Quran terbukti. Sudah banyak. Ada sekolahnya, ada pesantrennya. Ya, ada ahlinya, begitu ya. Kemudian selain itu ada juga syarhil, tafsir. Al-Quran dibacakan, tafsirnya dijelaskan. Tafsir Quran itu jadi ilmu tertentu. Sampai hari ini tafsir Al-Quran belum selesai. Dan tidak ada ulama yang mengklaim, mengakui bahwa tafsir yang mereka karang itu sudah selesai. Tidak, sekarang bermunculan. Sesuai dengan konteks zamannya. Itulah Al-Quran. Pernahkah kita mendengar? Gitu. Al-Quran sudah diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa. Bahasa-bahasa yang besar. Di barat, di timur. Ya. Begitu, termasuk di negeri kita. Al-Quran dalam berbagai macam bahasa daerah sudah dibuat. Bahkan kita juga mempunyai museum Al-Quran. Namanya Baitul Quran. Ada museum Al-Quran, termasuk museum Istiqlal, Mushaf Istiqlal. Itu mushaf Al-Quran yang ditulis tangan.
selama 4 tahun lebih sampai 5 tahun tersimpan di Baitul Quran. Ya. Itu mushaf Istiqlal. Di Jawa Barat ada mushaf Sundawi. Pernah dengar? Hadirin rahimakumullah. Ya. Museum Al-Quran ini dibawa Lajnah Pentasih Al-Quran, ya, yang dikelola oleh Kementerian Agama. Kalau ibu-ibu ke Taman Mini, di pintu masuk itu ada Baitul Quran, itu Museum Al-Quran. Bagaimana proses Al-Quran itu bisa diterbitkan, menyebar di masyarakat. Harus melalui lembaga ini. Jadi lembaga ini yang mentasih. Di situ ada para ulama. Jadi itulah hebatnya Al-Quran kita ini. Ketika dibaca, merdu enak begitu. Ada tartil Quran yang murattal. Berbeda dengan tilawah. Tilawah ada lagunya, tapi murattal juga. Yang sering kita dengar. Dibacakan oleh imam-imam, ya, di kita. Ada juga terkait dengan khotnya, tulisannya, aksara. Terkait dengan kandungannya, aplikasinya. Jadi kalau dulu Al-Quran itu tulis tangan, ada kitabnya, sekarang tidak bisa. Sudah ada digitalnya, ada online yang bisa kita baca Quran di mana-mana. Ketika kita punya ada waktu senggang, di HP kita bisa kita simpan. Di laptop kita bisa simpan. Al-Qur'annya, tafsirnya, ya, dan luar biasa banyaknya. Itulah Al-Quran. Jadi demikian hebatnya. Jadi pantas saja kalau Al-Quran, ya, setiap ada kata-kata muqatta'ah itu atau huruf-huruf muqatta'ah itu berkaitan dengan membahas Al-Quran yang memiliki kebenaran itu. Nah, itulah hadirin rahimakumullah sebagai muqaddimah, ya, pada kesempatan ini. Jadi kita nanti melanjutkan dengan ayat kedua pekan depan insya Allah, ya. Dan jangan lupa ada juga ulama yang menyebutkan surat Al-Hijr ini dengan surat Rubama. Tapi itu ijtihadi. Yang tauqifi, yang disepakati oleh ulama itu namanya Al-Hijr. Tidak ada nama lain katanya. Tapi ada juga supaya mudah Rubama. Surat Rubama. Karena ayat kedua itu diawali oleh Rubama. Itu saja, mudah-mudahan kita senantiasa mencintai Al-Quran dan jadikanlah Al-Quran sebagai nuron, cahaya bagi kita, wahudan, petunjuk bagi kita, nuron wahudan, warahmah, dan rahmat bagi kita. Semakin mencintai Al-Quran, kita semakin menginginkan mengetahui isi Al-Quran. Insya Allah sebagian kewajiban kehidupan kita sudah ada pada track yang benar. Kemudian kita berupaya, berikhtiar Al-Quran menjadi pedoman dan panduan dalam menempuh kehidupan ini. Mudah-mudahan hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.